Dapatkan dari Bapak Ibu Guru kurang lebih 2 minggu ya. Jadi silakan anak-anakku sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan silakan kita bertanya. Kesempatan emas bertanya kepada Ibu Insinyur Usmira Husain SH.MH ya, sebagai fasilitator tetap pelatihan pada bidang perlindungan perempuan dan anak. Dalam forum anak belum ada juga atau belum pernah dengar nama forum anak? Oke, nanti kita akan coba fasilitasi supaya sekolah ini ada forum anaknya, ya. Nah, kalau forum anak itu nanti tugasnya mengajak teman-teman di sekolah untuk banyak mengenal tentang apa itu hak anak, ya, dan seperti apa itu perlindungan. Jadi anak itu dari berapa? 0 sampai 8 sebelum 18 tahun. Ada yang bertanya, adakah itu 0 bunda umur? Ada. Mana bebek? 0 itu nak berarti termasuk yang di dalam kandung. Jadi kalau ibu tak di rumah, mama tak di rumah hamil, maka yang di dalam kandungan itu sudah disebut dengan anak. Kalau kekerasan itu bentuknya, tapi kalau bullying itu nah, bullying itu ini intinya penggunaan kekuasaan. Itu yang namanya bully. Ryan yang ikut itu namanya asistennya. Yang ikut-ikut dong, yang ikut-ikut, ayo gitu ya. Tergantung perintah. Kalau disuruh robek bukunya temannya, robek bukunya temannya, itu asisten. Jadi kalau ada begitu. Ada juga itu nak namanya defender. Defender itu begini. Defender itu begini. Jangan ketawa kasih gitu kira yang enggak boleh. Nanti marah nih lagi guru marah ki. Apa tahu saya kamu apa nih? Jadi dia berusaha membela tapi tidak terlalu jago istilahnya. Kalau masih ada yang pondek-pondek tadi yang bermusuhan, jangan dilakukan. Kenapa? Karena itu berpotensi untuk menjadi perilaku bullying. Di sekolah suka sakit kepala? Kan perempuan juga ya? Biasanya kenapa nak kalau sakit kepala? Banyak yang minta tapi uang. Gimana itu di sekolah ada mana? Banyak yang minta tapi uang. Kenapa minta uang? Ada jualnya sendiri. Oke, menurutnya bullying adalah sebuah tindakan kekerasan dan penindasan. Oke, baik. Kita boleh tepuk tangan dulu semuanya. Merujuk pada tubuh atau kekurangan temannya. Karena apa? Karena kesayangan namanya toh. Tapi tahu kalau kita misalnya panggil teman tak dengan panggilan yang anggaplah bakalah gitu misalnya ya. Karena kita panggil dengan teman tak. Iya, main keroyokan. Nah, itu yang bahaya, ya. Oke, ada yang begitu di sini? Pernah ada kasus begitu? Ya, seperti ambil lagi satu bunda dan perempuan. Silakan Mas Daurun. Perkenalkan, nama saya Friska Urung dari kelas 71. Apa dampak yang dirasakan pelaku ketika melihat perilaku pembulian? Oke, apa yang dirasakan coba Pelaku, apa yang dampak yang dirasakan saksi ketika melihat pembulian? Ibu di sana ada ya ganggu ini. Ibu di sana ada ini diambil uangnya atau uang. Ibu ada di sini gitu ya. Jadi intinya nak, baik kita jadi korban ataupun kita jadi saksi itu harus dilaporkan. Kenapa terjadi bullying? Ya, hati kurang perhatian. Bisa jadi dia korban kekerasan dulu. Jadi tidak boleh dilakukan kekerasan sama orang. Kenapa?
Itu tidak boleh, itu hulunya kekerasan. Karena kita menghasilkan yang namanya generasi kekerasan. Ya, jadi pindah-pindah gini. Nah, hari ini kau ganggu kak, besok saya ganggu adekku karena saya tidak mungkin ganggu kakak kelasku. Tapi pasti saya ganggu adik kelas, gitu ya. Nah, kalau dari segi korban, kenapa terjadi bullying? Satu, karena korban selalu diam, menyendiri di pintarnya. Karena biasanya juga ada teman tak main-main, gitu ya. Intinya begini nak, bercanda itu tidak sampai merendahkan teman. Kita senang, dia senang, kita bermain, dia bermain. Itu namanya bercanda. Tapi kalau ada orang bercanda, ada yang merasa senang dan ada yang merasa sedih, itu bullying. Perkenalkan, saya Arfa dari kelas 26. Jadi, apakah kalau sering menceritai orang di belakang itu termasuk bullying atau tidak? Kalau kita ceritain teman tak ceribel, cerita belakang. Ya, pertanyaannya itu ya. Oke. Untuk melapor tindak pembulian, nah yang saya tanya, apa dampak yang akan dirasakan saksi ketika melihat pembuli? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Farezakia dari kelas 1. Saya mau bertanya, bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku bullying yang dilakukan oleh anak? Perkenalkan, nama saya Ibu C. Bagus Rominayana, kelas 74. Saya mau bertanya, apa yang harus dilakukan ketika menerima ancaman online? Oke, nah bagus, keren sekali pertanyaannya. Yeay. Kemudian korban akhirnya putus asa dan bahkan sampai melakukan hal-hal yang tidak boleh gitu ya. Oke, kalau misalnya kita sudah sampaikan ke guru masih menganggap respon, gak apa-apa kita sampaikan ke orang tua. Biar orang tua yang ngomong sama gurunya. Ya, yang pasti intinya nak, jangan diam. Sampaikan ke orang tua. Bu, Pak, di sekolah itu saya tiap hari dipukul misalnya, atau saya tiap hari diambilin uang belanjaku sama temanku. Saya sudah ngomong sama ibu guru tapi belum dapat respon, minta tolong bapak ibu bicara ke sekolah. Atau jangan diam supaya tidak putus asa, supaya tidak berhayal yang tidak-tidak, ya nak ya. Kemudian tadi apa dampak yang dirasakan saksi? Atau kalau setiap orang selalu melihat perilaku bullying, kemudian tidak ada tindakan apa-apa, satu, saksi tentu bisa jadi pelaku lagi. Atau dia bisa trauma karena dia bilang begini, sangat dipukul sama si A, baru tidak dia papai ini nih, jadi bisa tidak sekolah, bisa malas ke sekolah. Tahu enggak yang mana? Melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, atau melakukan perkelahian yang menyebabkan cacat permanen. Tahu yang bagaimana yang paling gampang kita tahu nak? Kalau kita tarik kursinya teman tak dari belakang dan dia jatuh, tak tumbuh tulang ekornya, kalau dilapor sama orang tuanya kita bisa dipidana meskipun usia tak masih anak. Tapi caranya berbeda, sehingga untuk perlindungan hukum ada namanya itu undang-undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, diproses hukum tapi untuk kasus anak gitu. Jadi perlindungan hukum ada tapi proses hukum juga ada untuk pelaku ya. Untuk korban dia dilindungi dengan undang-undang perlindungan anak tuh ya.